Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Malas Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri bagian keempat, yaitu dilatasi. Tak usah berlama-lama, inilah videonya. Dilatasi adalah proses pengalihan ukuran bangun atau benda. Pengalihan ukuran yang dimaksud di sini adalah perbesaran atau perkecilan tergantung skala dilatasinya. Unsur yang harus ada pada dilatasi itu adalah titik pusat dilatasi dan skala pengalinya. Misalnya, ada titik A, X, Y bisa berada di pusat perbesarannya di 0,0 atau di titik pusat, bisa juga pada titik tertentu di P, A, B. Untuk rumusnya inilah dia. Nah, untuk rumus dilatasi di sini ada dua, yaitu berada pada pusat di titik 0,0 atau di titik P, A, B atau titik tertentu. Ya, misal untuk di titik 0,0 maka misalkan A, X, Y dipusatkan di titik pusat 0,0 dengan skala K, maka aksennya adalah K kali X dan K kali Y. Tinggal dikalikan saja dengan skalanya untuk ke titik X dan Y-nya. Sedangkan untuk titik P atau titik tertentu, rumusnya itu adalah AX, Y, misalnya ini titik koordinatnya, dilatasikan di titik A, B dengan skala K, maka A aksennya itu adalah A tambah K kali X kurang A dan B tambah K kali Y dikurang B. Ini untuk rumus menentukan dilatasi pada di titik tertentu A, B-nya. Ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya di sini, segitiga ABC mempunyai koordinat titik A 1,1, B 2,3 dan C 4,1. Segitiga ABC didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2 yang menghasilkan A aksen, B aksen dan C aksen. Sini yang ditanyakan, tentukan koordinat titik A aksen, B aksen dan C aksen dan gambarlah segitiganya beserta titik bayangannya. Di sini ada dua ya. Itu yang pertama cari bayangannya, yang kedua bagaimana menggambar dilatasi pada bidang koordinatnya, baik titik koordinat awal maupun bayangan titik koordinatnya. Nah, untuk yang pertama di sini tentukan titik koordinat A aksen, B aksen dan C aksennya. Di sini perlu diperhatikan karena di sini adalah dilatasi pada titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, berarti K-nya ini sama dengan 2 ya. Maka rumus yang digunakan itu adalah AX, Y dengan titik koordinatnya atau titik pusatnya 0,0 dengan skala K. Maka rumusnya A aksen, K kali X dan K kali Y. Maka untuk menentukan A aksen, B aksen dan C aksennya langsung saja. Misal A 1,1 dengan skala 2, maka tinggal dikalikan masing-masing X dan Y nya 2, maka dapat 2 kali 1 dan 2 kali 1, maka aksennya 2,2. Sedangkan B titiknya 2,3, tinggal masing-masing tinggal dikali 2, maka 2 kali 2 dan 2 kali 3, maka hasilnya adalah 4,6. Begitu pula dengan titik C 4,1 dengan skala 2, berarti masing-masing titiknya dikali 2, berarti didapatkan 2 kali 4 dan 2 kali 1, hasilnya adalah 8,2. Jadi kesimpulannya untuk bayangan titik segitiganya adalah A aksennya 2,2, B aksennya 4,6 dan C aksennya 8,2. Nah, untuk gambar segitiga ABC beserta titik koordinatnya dan titik bayangannya, maka didapatkan tadi awalnya titik koordinatnya adalah A 1,1, B 2,3 dan C-nya 4,1. Dan bayangan setelah didilatasikan kita dapatkan A aksen 2,2, B aksen 4,6 dan C aksen 8,2. Ini semua kita masukkan ke titik koordinat kartesiusnya, maka akan didapatkan gambarnya seperti ini ya. Saya jelaskan satu-satu dulu. Untuk titik koordinatnya, titik A 1,1, titik B nya 2,3 dan titik C nya 4,1. Ini gambar awalnya ya, sebelum diperbesar skala 2. Dia diperbesar pada titik pusat 0,0, maka gambarnya akan seperti ini ya, alurnya dan grafiknya. Maka didapatkan A aksennya itu 2,2, B aksennya 4,6 dan C aksennya 8,2. Artinya apa?
gambaran awalnya itu akan diperbesar dua kali lipat dari gambar semulanya atau ukuran semulanya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada soal yang bisa teman-teman kerjakan. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.